Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Latifah dengan NIM 4320038. Pada kali ini saya akan menjawab 3 soal UAS mata kuliah Desain Naskah. Dosen pengampu Bapak Asrul Harahap MSOS. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, apa itu feature, artikel, esai, dan berita? Lalu apa persamaan dan perbedaannya? Baik, langsung kita jawab. Yang pertama, feature. Feature adalah berita yang disajikan dalam bentuk karya sastra diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, dibuat dalam bentuk seperti profil, perjalanan, sejarah yang bersifat human interest. Yang kedua, artikel. Artikel adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini, gagasan, pikiran hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat, dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Yang ketiga, esai. Esai adalah karya tulis yang ditulis berdasarkan pandangan penulis terhadap suatu masalah, objek, atau peristiwa yang akan ditulisnya berdasarkan hasil karya pemikiran penulis. Dan yang keempat, berita. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau teraktual mengenai fakta-fakta yang menarik perhatian, dinilai penting, dan luar biasa. Lalu apa perbedaan naskah, feature, artikel, esai, dan berita? Yaitu feature, isi naskahnya itu lebih mengutamakan unsur human interest. Maksudnya adalah feature itu lebih mengedepankan apa yang muncul dari peristiwa itu berdasarkan opini penulis tentunya, dan apa efeknya bagi pembaca, serta ada penjelasan data dan fakta. Yang kedua, artikel. Isi naskahnya ini memuat opini yang tetap didasarkan pada fakta dan data. Sedangkan berita, isi naskah berita ini mengandung opini dan merupakan peristiwa yang aktual. Esai, isi naskah esai ini biasanya berdasarkan hasil pemikiran penulis terkait suatu peristiwa dengan gaya penulisan penulis itu sendiri. Lalu apa persamaan feature, artikel, esai, dan berita? Yaitu adalah sama-sama menggunakan data dan fakta, hanya saja isinya berbeda. Masuk ke soal yang kedua. Bagaimana menyunting bahan berita dengan teknik reportase dan wawancara? Yang pertama, menyunting bahan berita dengan teknik wawancara, yaitu yang pertama menulis atau pekerjaan persiapan seperti menentukan ide, judul, pemilihan jenis tulisan, membuat sketsa garis besar, dan mengumpulkan bahan. Yang kedua, mendeskripsikan ide sebagai tulisan. Yang ketiga, mengoreksi atau memodifikasikan isi naskah. Yang keempat, mengedit naskah. Langkah-langkah dalam mengedit naskah yaitu yang pertama, membaca dengan seksama, menandai kesalahan penulis dan ejaan, memperbaiki kesalahan, membaca dengan seksama untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan. Sedangkan teknik penulisan bahan berita yaitu yang pertama, harus memenuhi unsur berita 5W tambah 1H dan merangkum isi wawancara yang telah dilakukan. Yang kedua, menyimak seluruh pembicaraan yang ada dalam wawancara. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok pembicaraan. Yang keempat, merangkai pokok-pokok pembicaraan ke dalam bentuk paragraf dengan memperhatikan keefektifan kalimat. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, mempertahankan susunan topik pembicaraan. Selanjutnya yaitu menyunting bahan berita dengan teknik reportase, yaitu teknik reportase observasi atau pengamatan. Adalah wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut mengacu pada formula 5W tambah 1H. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan. Wawancara merupakan bentuk reportase dengan cara mengumpulkan data berupa pendapat, pandangan, dan pengamatan seseorang tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, riset data. Disebut juga studi literatur dan riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka arsip, buku, atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya.
Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Bagaimana cara membuat naskah infografis? Langsung kita jawab. Ada 4 langkah cara membuat naskah infografis, yaitu yang pertama, temukan ide dengan kata kuncinya yaitu menentukan data, memuat tren, pola, pattern untuk pertumbuhan dan perbandingan. Yang kedua, menentukan tabel, proses, bagan, dan lokasi. Yang kedua, tentukan ragam grafisnya, baik itu ragam grafisnya batang, garis, kue, balon, peta, diagram, hierarki, pohon, alur, simbol, kutipan, dan matriks. Yang ketiga, menyiapkan elemen. Dalam menyiapkan elemen, hal-hal yang diperhatikan yaitu yang pertama, identitas, yaitu elemen-elemen visual yang digunakan dalam infografis. Yang kedua, judul. Judul merupakan janji penulis terhadap pembaca soal isi yang akan diceritakan. Di dalam judul perlu disertakan kata-kata kunci. Yang ketiga, deskripsi, penjelasan atau deskripsi umum mengenai informasi yang akan disampaikan pada pembaca. Yang keempat, infografis. Setiap pilihan infografis yang disertakan harus menjelaskan informasi yang ingin disampaikan. Yang kelima, kutipan. Kutipan yang disertakan harus sesuai atau berkaitan dengan apa yang diceritakan di judul atau pengantar. Sumber kredibel, atribusi, keterangan waktu dan tempat. Yang kelima, sumber yang dikutip, kredit, yaitu penulis, fotografer, ilustrator. Dan yang terakhir yaitu eksekusi, maksudnya adalah rangka dan sketsa yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.